Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kartono MPD dan Bapak Dr. Mulyono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah studi penelitian pendidikan matematika pada program studi pendidikan matematika S3 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan review artikel kelima dengan judul Cognitive Style and Gender Differences in Children's Mathematics Achievement. Perkenalkan, nama saya Maharani Izatin dengan NIM 0401619002. Sebelum kita memaparkan review artikel kelima, saya akan memaparkan rancangan penelitian yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah penelitian tentang Students' Cognitive Style in Mathematical Thinking Process. Penelitian ini telah dilakukan dan telah diseminarkan atau dipublish pada seminar internasional pada tahun 2019 di Universitas Ahmad Dahlan. Sebagai kelanjutannya, penelitian yang kedua yaitu tentang kemampuan pemecahan masalah matematika siswa ditinjau dari gaya kognitif, dan nantinya akan menjadi judul disertasi dengan judul Gaya Kognitif Siswa dalam Pemecahan Masalah Matematika pada Problem Based Learning bernuansa etnomatematika. Judul disertasi Gaya Kognitif Siswa dalam Pemecahan Masalah Matematika pada Problem Based Learning bernuansa etnomatematika memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pemecahan masalah matematika siswa dengan gaya kognitif field independent dan field dependent. Yang kedua, bagaimana model PBL bernuansa etnomatematika yang mendukung kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan gaya kognitifnya. Dan rumusan masalah ketiga adalah apakah model PBL bernuansa etnomatematika efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah dan disposisi matematis siswa. Kebaruan dalam penelitian ini yang pertama, menemukan tahapan pemecahan masalah yang sesuai untuk gaya kognitif field independent dan field dependent. Dan kebaruan yang kedua adalah mengembangkan model PBL yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mendukung kemampuan pemecahan masalah berdasarkan gaya kognitif siswa. Artikel yang saya review untuk kesempatan kali ini berjudul Cognitive Style and Gender Differences in Children's Mathematics Achievement. Artikel ini ditulis oleh Jessica L. Arnott, Cherry Murihi, John Rodenberg, dan Louis E. McLean. Penulis berasal dari Krongo Center, Faculty of Education, Monash University, Clayton, Australia. Artikel diterbitkan pada jurnal Educational Studies tahun 2013, volume 39 nomor 3. Jurnal ini merupakan jurnal yang terindeks Scopus Q2. Hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini antara lain, yang pertama adalah bahwa standar matematika di Australia telah memburuk ke tingkat yang berbahaya dan terus memburuk. Hal ini ditandai salah satunya adalah dari hasil tes prestasi akademik siswa internasional pada program for International Assessment atau biasa disebut PISA. Hasil menunjukkan bahwa kinerja yang dimiliki siswa Australia menurun sejak tahun 2000. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah diamati bahwa cara informasi diproses dan ditafsirkan berbeda antara siswa, dan perbedaan tersebut dapat mempengaruhi bagaimana siswa belajar di lingkungan kelas. Oleh karena itu, gaya kognitif diakui sebagai dimensi psikologis penting, mengacu pada perbedaan cara individu memperoleh dan memproses informasi. Latar belakang ini pada rencana pemetaan proposal akan dicantumkan pada latar belakang. Beberapa teori telah dikaji dalam kajian teori pada artikel ini. Di antaranya adalah
tentang gaya kognitif. Reading and Schema tahun 1991 merangkum lebih dari 30 label gaya kognitif dan mengelompokkannya di bawah dua dimensi gaya yang berpusat pada kognisi, holistic analytic, dan verbal imagery. Dimensi holistic analytic menjelaskan bagaimana individu lebih suka memproses informasi ke dalam bagian-bagian atau disebut sebagai analitik, atau secara keseluruhan atau utuh. Sedangkan dimensi imagery verbal menggambarkan apakah individu mewakili informasi yang dikodekan dalam gambar mental atau perumpamaan atau juga dalam kata-kata atau verbal. Teori ini akan dipetakan pada proposal pada kajian teori. Pengkajian lebih mendalam dilakukan tentang gaya kognitif siswa. Disampaikan bahwa gaya analitik bermanfaat untuk prestasi matematika. Sebagai contoh, pada penelitiannya Lettery tahun 1980 menyelidiki prestasi akademik antara siswa dari profil kognitif yang berbeda. Ternyata dia menemukan ke-7 dan ke-8 kelas siswa dengan profil tipe 1 digambarkan sebagai analitik, fokus, sempit, kompleks, reflektif, tajam dan toleran secara signifikan mengungguli profil pada tipe 3 yang digambarkan sebagai global, tidak fokus, luas, sederhana, impulsif, menyamaratakan dan tidak toleran pada standar tes matematika. Sejumlah penelitian lain juga menemukan gaya kognitif field independent terkait dengan kinerja jauh lebih baik pada tes prestasi matematika. Hal ini ditemukan oleh Abdullahpur, Khalifa, dan Abdullahi tahun 2006, Roberts dan Flexer tahun 1983, Vaidia dan Chansky pada tahun 1980. Nah, gaya field independent adalah mirip dengan gaya kognitif analitik yang dikemukakan oleh Reading dan Schema. Hal ini tercantum pada penelitian Rainer dan Reading tahun 1997. Kajian teori ini pada proposal akan dicantumkan pada bagian kajian teori. Berikutnya tentang metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Ditinjau dari partisipan sebanyak 190 anak dari Victoria, New South Wales, dan wilayah ibu kota Australia di Australia. Usia sampel berkisar dari 8 hingga 11 tahun, di mana rata-ratanya adalah 9,77 dan standar deviasi 1,05. Peserta merupakan siswa pada tahun pertama sebesar 0,5%, kemudian tahun kedua 6,9%, tahun ketiga 31,2%, tahun keempat 31,2%, tahun 5 22,2% dan tahun 6 2,9%. Jika di Indonesia tahun ini bisa diartikan sebagai kelas. Adapun jumlah partisipan laki-laki adalah 96 orang atau 50,8%. Sedangkan perempuan berjumlah 93 atau sebesar 49,8%. Sedangkan proporsi anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri, sekolah swasta dan sekolah Katolik tersebar merata, yaitu 30,2, 33,3 dan 36% masing-masing. Berikutnya bagaimana pengukuran tentang gaya kognitif siswa. Gaya kognitif holistik analitik diukur oleh Extended CSAWA dari Peterson, Derry, dan Austin tahun 2003. Terdapat 40 pertanyaan holistik dan 40 pertanyaan analitik. Kemudian CSAWA ini diberikan dengan menggunakan komputer dan dikerjakan peserta rata-rata 10 menit. Sedangkan gaya kognitif verbal imagery diukur oleh VICS oleh Peterson, Derry, dan Austin tahun 2005A.
Tes ini terdiri dari 116 pertanyaan verbal dan 116 pertanyaan penggambaran atau imagery. Dikelola oleh komputer dan membutuhkan waktu 25-30 menit untuk menyelesaikannya. Setengah dari seluruh pertanyaan ditampilkan sebagai gambar dan setengahnya ditampilkan dalam kata-kata. Nah, ini untuk gaya kognitif verbal imagery. Adapun prosedurnya, bagaimana cara mengukur atau pelaksanaan tesnya. Set lengkap tes ini diberikan dalam 3 hingga 4 sesi secara terpisah dan dalam periode antara 1 sampai 2 bulan. Partisipan diuji secara individual di ruangan yang sunyi di sekolah peserta. Setiap sesi berlangsung 1 jam, termasuk dilakukan istirahat jika diperlukan. Hasil penelitian dalam artikel ini pada analisis awal dianalisis tentang korelasi antara 2 dimensi gaya kognitif. Ternyata hasilnya analisis korelasional antara 2 dimensi gaya kognitif tidak ditemukan secara signifikan dengan nilai R sama dengan negatif 0,12. Adapun pembagian gaya kognitif dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk gaya kognitif holistik, siswa laki-laki terdapat 31, sedangkan perempuan 46. Sedangkan gaya kognitif analitik terdapat 45 siswa laki-laki dan 29 perempuan. Gaya kognitif verbal, laki-laki terdapat 32 orang, sedangkan perempuan 43. Dan gaya kognitif imagery terdapat 43 siswa laki-laki dan 31 siswa perempuan. Adapun hasil analisis statistik adalah sebagai berikut. Analisis varian dengan faktor 2x2x2 digunakan untuk menguji apakah interaksi antara jenis kelamin dengan gaya kognitif berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Analisis mengungkapkan interaksi 3 arah yang signifikan antara gaya kognitif verbal analitik, gaya kognitif holistik analitik, dan jenis kelamin. Analisis post hoc menunjukkan bahwa laki-laki dengan gaya kognitif holistik imagery memperoleh skor matematika yang lebih tinggi daripada perempuan yang diklasifikasikan dengan gaya kognitif holistik imagery. Sedangkan wanita dengan gaya kognitif holistik imagery juga memperoleh skor matematika yang lebih rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan wanita dengan gaya kognitif analitik imagery. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Temuan menunjukkan bahwa gaya kognitif memiliki relevansi dengan prestasi belajar matematika siswa sekolah dasar, khususnya pada anak perempuan. Anak laki-laki secara signifikan mengungguli anak perempuan dalam skor keseluruhan 3 tes prestasi matematika yang divalidasi dengan baik. Interaksi antara gaya kognitif dan gender berkontribusi terhadap perbedaan individu dalam prestasi belajar matematika. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran diberikan, antara lain yang pertama adalah pembelajaran yang dilakukan guru harus menyesuaikan dengan gaya kognitif siswa. Kemudian saran berikutnya, untuk penelitian selanjutnya dapat menyelidiki apakah intervensi pembelajaran yang sesuai dengan gaya kognitif anak dapat meningkatkan pembelajaran matematika siswa. Dan saran yang ketiga, apabila pendidik bisa mengatasi perbedaan gaya kognitif antara anak perempuan dan laki-laki, serta membantu anak perempuan mencapai prestasi matematika di tahun-tahun awal, maka kemungkinan dapat mengurangi perbedaan gender di kelas matematika pada tingkat universitas. Demikian presentasi tentang review artikel yang kelima dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon saran dan kritik untuk perbaikan tugas-tugas berikutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.